Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, apa sih yang ngomong aku sih ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back lagi di YouTube-nya Mas Lutfi. Hari ini perkenalkan, saya Elvira Feniki nanti, adik kelasnya Mas Lutfi yang bakal jadi host spesial di YouTube-nya Mas Lutfi. Nah, jadi yang biasanya Mas Lutfi jadi moderator ya atau jadi hostnya gitu kan, dia mengundang beberapa narasumber gitu kan. Sekarang saya yang akan menjadi hostnya, menggantikan Mas Lutfi. Dan Mas Lutfi sendiri yang akan jadi narasumber saya. Oke, langsung aja kita panggilkan gitu kan Bapak Lutfi Widianto. Oh bukan nih, oke maaf ya. Langsung saja kita panggilkan. Kita panggilkan langsung Bapak kehormatan kita, Bapak Lutfi Aprilianto, Sarjana Sosial. Mangga Bapak. Silakan Bapak duduk. Pakai gelar segala. Opo Kan Bapak kehormatan judulnya gitu. Terima kasih loh, terima kasih. Betul. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wih, Alhamdulillah. baru pertama kali ini aku di podcast ditanyain kabar. Biasanya aku nanya kabar. Kasian ya Pak, nggak pernah ditanyain Iya, kabar makanya ya itu. gitu. Alhamdulillah sehat Makasih ya loh, Bapak makasih. ya. Alhamdulillah sehat. Iya, sehat, Bapak sehat. nggak nanya kabar saya? Enggak. Oke. Oke, langsung saja nih. Jadi sesuai Ya. dengan janji Mas Lutfi ya di Instagram gitu kan. Di Instagram ya. Oh iya ya, di Benar story kan? ya. Bener Nah, banget. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau seputar tentang dunia percintaan nih, Mas. Cuman Ya. kita pasti membahas hal yang berhikmah gitu kan pastinya kan. Enak, Yang ya. ini tuh masalahnya menurut bentar, saya. cocok loh kamu jadi hostku. Oh, ya emang dong. Gimana kalau jadi host seterusnya aja? Ada, berarti saya dibayar ya habis ini ya, Pak ya. Enggak, terus. Jaketnya, Mas. Terus next. Nah, menurut saya ini adalah permasalahan yang mungkin banyak banget ditemuin oleh remaja-remaja zaman sekarang gitu Iya, kan. dewasa juga. Oh iya, dewasa juga, dewasa awal mungkin ya, Iya, lebih dewasa tepatnya awal. ya. Ini banyak banget Ya, masa-masa ditemuin, mencari. permasalahan mencari pasangan gitu Ya. kan. Langsung saja topik pada hari ini kita akan membahas tentang gimana sih cara PDKT yang jitu, Mas. Gimana tuh? Aku gitu kayak kan. ahli ya. Ini tuh pakar ilmuwan Waduh, gitu waduh, kan. waduh. Jadi kita harus bertanya kepada orang yang mempunyai ilmunya Asik. seperti itu. Nah, Gimana tanggapan Bapak Lutfi? ya ini harus sekarang kita. Oh iya, masa besok Mas? Saya udah pulang. Oke. Ya, jadi sebenarnya si El, ini bukan aku jadi seakan-akan ahli ya, tapi dari based on experience, pengamatan dan referensi dari berbagai macam kayak coach yang ada di coach relation ya, yang ada di TikTok, di Instagram atau di YouTube. Nah, kenapa sih aku pengen angkat tema ini? Karena aku ngamatin ya, orang itu suka sama seseorang, Suka lagi sama- fase mencari pasangan dan pengen dapetin orang tertentu, si X misalkan, atau cewek atau cowok ya. Nah, tapi dia tuh cara mulainya tuh nggak tahu cara mulainya. Lah, terus akhirnya gerasa gerusu. Tahu gerasa gerusu nggak? Terburu-buru gitu. Terburu-buru. Atau apa Mas? Gasar Ya terburu-buru, maksudnya Terburu-buru tanpa gitu ya. ada strategi, tanpa ada persiapan, tanpa ada Berarti planning, harus tanpa ada ada ilmu. strateginya ya? PDKT itu ada ilmunya. Oh gitu. Oke. Sekarang aku tanya sama kamu, Wis. Ha-ha. Pasti kamu pernah kan di PDKT sama orang? Alhamdulillahnya pernah. Tadi aku tanya kan, Iya. berapa El? Ini tak sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, tanya langsung ya. Berapa yang pernah PDKT kamu? Berapa ayo? Tebak. Tebak guys. Tapi saya kalau bisa ngomong sendiri saya dikira kepedean, Mas. Ya, mungkin lebih dari 20 ya. Sejak kuliah. Iya, lebih lah. Lebih dari 20, 50? Nggak nyampe. Nggak nyampe, ya. Ya sekitar 20-an lah ya, Iya. 20 ke atas lah ya. Sebanyak itu mana yang menurutmu cara PDKT-nya itu Paling enak bener-bener ya. paling enak gitu ya? Oh, Paling smooth atau gimana lah? kalau dari
semesta banyaknya orang-orang yang mendekati gitu kan. Ya, menurut aku ya ini jangan dijudge ya teman-teman ya. Kalau menurut aku cuma 10-15% orang yang mungkin tak balas akhirnya. Tuh lihat, buat teman-teman yang pernah PDKT ke Elvira, Astagfirullah, nggak boleh. coba evaluasi. Evaluasi tidak Anda. Cara Anda salah. Kenapa kok cuma kayak gini-gini lagi? Betul, cuma 10%. Berapa tadi? 10-15%. Ya berapa? Itu kan banyak range-nya, 5%. 10 apa 15? Mungkin 10 ya. 10%. Ha. Berarti berapa ya? Dari 20 atau 10%? Berarti cuma 2 orang ya. cuma 2 orang. Ya cuma 2 orang yang benar-benar bakal masuk. Cuma 2 orang. Selainnya kenapa? Kok kamu merasa itu nggak begitu ngena dan kayak apa ya? Kayak mungkin buat kamu ilfil nggak sih? Oh gitu ya. Buat kamu ilfil nggak? Ya, jadi tuh mungkin ya setiap kadar keilfilan orang tuh beda ya Mas ya. Bahkan tuh standar ilfilnya orang bisa jadi beda kayak gitu kan. Tapi apa sih yang buat aku itu cuma memilih 10% dari semesta itu gitu kan? Karena pertama aku paling nggak suka ketika dideketin itu secara eksplisit banget kayak gitu. Mungkin bukan eksplisit kayak menjelaskan tujuannya, tapi secara eksplisit dengan menggunakan kata-kata yang emosional, yang kayak terlalu over memuji, kayak bener-bener yang kayak kamu tuh kelihatan banget kalau sedang ingin mendapatkan kayak gitu. Nah itu kata-kata kayak oh baru tahu ya ada anak yang cantik bla 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 atau kayak oh ya kamu tuh idaman banget bla bla. Itu tuh buat aku tuh yang kayak ini orang kenapa sih kayak gitu kan. Jadi tuh sebelum dinilai lebih lanjut kayak moralnya gimana, fisiknya gimana mungkin ya, atau intelijensinya kayak gimana, itu tuh dari first impression kayak gitu aja udah langsung kayak enggak deh kayak gitu-gitu loh, karena udah mulai ilfeel kayak gitu. Lagi-lagi ini menurut aku. Nggak apa-apa, kan ini memang aku tanya sama kamu sebagai orang yang pernah dideketin kan. Oke. Gitu ya. Nah sebenarnya menurutku ya, ini sekali lagi menurutku pribadi, berdasarkan banyak referensi ya, pengamatan juga, sebelum kita deketin orang, kita tuh sebenarnya harus punya pertimbangan. Harus punya pertimbangan. Kenapa kita dulu ya deketin orang itu? Bukan cuma sekedar cantik, bukan cuma sekedar oh dia itu good looking, dia itu punya prestasi atau gimana, tapi lebih baik kita itu buat kriteria dulu. Kriteria kita seperti apa? Kualifikasi gitu ya. Iya, kualifikasi seperti apa? Kita harus pertimbangin dulu. Kita tuh butuhnya tuh orang seperti apa buat jadi pasangan hidup. Orang seperti apa gitu. Kenapa ya kita tuh perlu mungkin perlu mengambil dari kebutuhan kita, Mas? Soalnya kita mau nyari pasangan hidup ya. Kita bukan nyari sekedar senang-senang ya. Ini asumsinya orang yang mau serius mencari pasangan hidup dan mau seterusnya, mau long life sampai sehidup semati, bahkan sehidup sesurga. Wih bener-bener banget. Nah, nggak cuma sekedar pengen seneng-seneng. Kalau pengen seneng-seneng kan ya udah, asalkan dia cantik, asalkan dia itu baik, asalkan dia sefrekuensi ya udah itu. Tapi kan kalau kita mencari sampai seumur hidup yang mau menemani yang kita, bisa bener-bener diajak berjuang bareng, berlari bareng, kayak gitu kan, yang bisa untuk saling mensupport lah ke cita-cita kita gitu ya Mas ya. Ya aku ngamatin orang-orang itu kadang-kadang tanpa pertimbangan. Punya pertimbangan. Langsung oh ini cantik, oh ini baik, oh ini kayaknya betul. Langsung aja begitu. Langsung jedor gitu kan. Tembak dicoba. Bahkan tuh aku tuh pernah ya punya pengalaman ketemu seorang cowok dan pernah cerita gitu kan. Dia tuh pernah menceritakan bagaimana dia itu cara dia untuk mendekati seseorang kayak gitu kan. Dia bilang ya udah aku pilih nih beberapa orang, 10 orang gitu kan. Ya udah aku chatin semua, mana dari mereka yang membalas chat aku gitu kan. Itu berarti yang nggak fokusin. Nah itu kayak kamu gituin gimana? Ya saya ogah dong. Itu mungkin agak terlihat tebar jaring, tebar jaring ya, bener ya. Saya selalu ya digituin ya Bapak ya. Pasti kamu nggak suka kan tebar jaring? Iya pasti banget nggak suka. Ya menurutku ya, yang pertama ya kita harus punya target dulu. Nah target ini diambil dari mana? Target itu dalam arti apa? Orang yang mau kita incar ini siapa sih? Dan ini ada pertimbangannya. Ada pertimbangan rasional dan pertimbangan emosional. Karena ngomongin soal cinta, pasangan itu kan nggak cuma rasional ya. Betul. Rasional itu meliputi apa? Misalkan dia tuh gimana sih moralnya, gimana sih intelijensinya ya. Terus gimana plan karirnya dia,
sejalan atau tidak, atau kan ada ya orang itu kandas di tengah jalan karena perbedaan kota Bener, dia bekerja. bener Banyak banget. banget seperti itu. Betul. Di awal aku semangat gitu, kayak idealis banget ya, mengejar banget. Ternyata kandas karena Nggak perbedaan. apa-apa deh kita LDR dulu. Kayak Iya gitu kan. Kamu pengalaman pernah ya? Enggak. Terus, Ya. jangan mengusik Iya. Iya. apa namanya cerita pribadi Iya. saya ya. Ini publik gitu ya. Soalnya Gitu. aku suka mancing-mancing kan. Ya karena beda kota. Ya lanjut. Nah, ini dengan berbagai macam pertimbangan itu ya, itu tidak kita bahas mungkin di lain konten, nonton kriteria dan tahu mana yang kita incar, mana yang kita asalnya pengen apa ya? cari Iya, gitu pengen cari. Nah, dengan kriteria itu ketemulah. Ya mungkin tidak semua manusia itu sesuai dengan kriteria kita. Pasti ada yang kurang ya, entah dari aspek apa. Nah, pasti setelah kita mencari, nemulah orang itu. Nah, terus kan kita PDKT ke orang itu, baru kita nentuin strateginya dari orang yang kita target. Nah, kalau kita nggak Oke. punya target, syukur di DM ya di Instagram ya. Ada cewek upload foto, "Ih, Pepet cantik nih." gitu ya. Nah, pepet aja kan. Udah kita nggak tahu gimana tuh karakter dia lah. Kalau kita punya target, kita bisa memetakan siapa sih orang ini. Misalkan targetnya kamu, aku bisa metain kamu tuh gimana sih karakternya, kamu suka yang gimana sih. Benar. Nah, dengan begitu kan aku kalau punya strategi kan lebih lebih bisa tergambar lah langkah-langkahku itu apa biar dapetin dia. Benar banget. Gitu kan? Benar banget. Sepakat nggak? Sepakat banget lah, sepakat banget, sumpah sepakat. Karena ya ngomongin pasangan lagi-lagi kita nggak yang itu bersama-sama setahun 2 tahun gitu ya, apalagi Iya. ini berhubungan juga dengan cita-cita kita sendiri kayak gitu kan. Jadi tuh bener banget tuh, harus banget kita tuh merumuskan dulu sebenarnya apa sih kualifikasi yang Iya. mau kita cari kayak gitu kan, dan harus juga nggak cuma sekedar kayak kamu ganteng dan lain sebagainya, akhirnya aku Iya, kamu aku ganteng, pilih kamu dan lain cantik, sebagainya. nah. Ha-ha. Fisik itu nomor sekian lah. Bener. Yang penting itu apa? Yang penting menurut saya moralnya, Moral, pemikirannya. pemikirannya. Itu yang pertama. Karena fisik loh. Mungkin ya di awal-awal itu kelihatan kayak wow, tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, Bakal bosen, bakal bosan. be aja. Biasa aja. Bener. Dan gak cuma itu doang, ketika nanti kita misalnya, aku juga mikir kan sebagai cewek gitu, ketika nanti melahirkan atau apa kan bertambah tua, mungkin yang biasanya habis melahirkan bertambah berat badan atau Iya. bertambah keriput gitu. Itu udah fisik itu udah apa ya, hal yang bukan abadi gitu Iya. kan, pasti bakal berubah seiring berjalannya waktu. Tapi bukan berarti itu tidak boleh kita pertimbangkan. Benar, Ya tetap boleh, tapi pertimbangkan dong. bukan yang jadi utama kan. Betul banget. Bukan jadi utama. Nah itu ya, itu punya target. Nah, kita punya nih targetnya nih. Nah, dari target ini kalau menurutku ya, sebenarnya ada 2 metode kita PDKT. Dua Pakai metode. 2 metode. Oke. Pakai Satu, cara yang smooth atau Smooth. cara yang tidak smooth. atau tidak smooth. Oke, bisa Smooth dijelaskan apa? itu? Halus. Halus. Nah, atau tidak smooth. Aku bingung pakai diksi apa, pakai istilah apa, tapi aku membahasakannya smooth dan tidak smooth gitu aja. Oke. Tidak smooth ketika tidak smooth ketika dia itu memang lagi mode mencari dan benar-benar butuh. Oke, benar. Nah, Langsung substansi mungkin Substansinya apa? Karena dia lagi benar-benar mencari dan lagi Butuh. benar-benar butuh. ya. Benar. Karena dia mencari kemana-mana nggak dapat mungkin Benar. ya. Dan dia sudah mengalami banyak sekali putus nyambung, Betul. gagal dalam percintaan, akhirnya langsung aja kamu deketin aku tuh mau ngapain gitu kan? Benar, Ada yang begitu kan? Iya, betul. Kamu pernah tak? Betul, sama pernah. Lagi butuh. Pernah, heeh. Karena lagi butuh. Nah, tapi kalau lagi tidak benar-benar butuh, Heeh. Bisa lewat tidak smooth. Smooth tadi itu ya. saya Oke, smooth. Nah, Heeh. taunya dari mana? Itu butuh apa nggak butuh? Ya pertama kita bisa referensial, tanya sama orang terdekatnya. Oke. Atau kita bisa mengamati dia itu lagi misalkan dia masih kuliah atau dia itu masih apa ya, baru awal lulus kuliah. Lagi Kalau- mungkin merintis Menulis karir. Nah, kalau usianya sudah 27, 28, 29, kayaknya nggak butuh deh PDKT yang terlalu yang smooth Smooth yang gitu. Iya. mungkin kurang substansi gitu kan ya, kode-kodean mungkin gitu ya. kode-kodean. Tapi kalau Betul dia tuh sih. masih seusia, mungkin seusia kita lah, kita udah beda ya, kamu lah atau seusia aku lah, itu masih smooth seperti itu masih itu. Justru idealnya tuh ya harus smooth seperti itu, harus halus. Benar-benar. Tapi itu mungkin kalau misalnya ngomongin kebutuhan pasangan,
apakah terpatok sama umur Mas? Enggak Atau harus. kadang tuh Sama plan. mungkin ada yang kayak udah terplan banget, terus dia juga ditambahin mungkin dari kecil punya kebutuhan akan mungkin kasih sayang gitu Iya. kan, sehingga dia emang ya aku emang di umur segini sudah butuh kayak gitu. Itu Bisa jadi. bisa ya, Bisa jadi. Nah, cuman bisa guys. iya bisa. Tergantung plan karirnya dia kan. Dia tuh mau nikah itu umur berapa? Nah, start mencarinya tuh umur berapa? Kalau dia sudah usia 24 start mencari, ya maka dia sedang mode mencari. Benar-benar. Tapi meskipun mode mencari pun kita harus metain lagi dia tuh mencarinya itu benar-benar lagi butuh banget. Lagi butuh banget gitu Atau ya. cuma sekedar ya ingin lagi men-screening dulu lah. Oke. Nah, tahu kan strateginya smooth sama nggak smooth lah. Kalau smooth, itu gimana? Gimana? Smooth itu kita tidak langsung menyampaikan tujuan kita ke orang itu mau ngapain. Tapi dengan apa? Pertama, kita bisa cari sebuah, misalkan ini nggak kenal ya, ada yang kenal, ada yang nggak kenal ya. Kalau nggak kenal sama sekali, ya kita harus mencari sebuah apa ya, kayak penghubung. Bisa jadi temen yang itu kenalan sama dia, yang itu menghubungkan, atau kita langsung aja direct message DM ke Instagram dia. Oh benar-benar bisa. Dengan cara apa ya, komen berbagai macam story-nya, Di reply story gitu. tapi kita kan. nggak langsung bilang kalau mau itu, tapi reply story, membangun dan memetakan. Benar-benar. Dan ada catatan juga Mas. Apa namanya, nge-reply story atau nge-DM dalam rangka mendekati gitu. Catatannya adalah konten-kontennya juga jangan yang terlalu nggak smooth. Ya iya, Paham kan? ini kan smooth ya. Nah, akhirnya tuh walaupun maksudnya dia nggak yang tujuannya secara langsung kayak, tapi itu memuji-muji over memuji atau terlalu gitu, yang akhirnya membuat yang menerima itu tuh jadi ilfeel sendiri gitu. Itu kan loh, nanti kan Mas, nggak smooth kan. Yang smooth kan ya Benar. kita ya pelan-pelan didekati. Pelan-pelan itu yang kayak gimana? Mungkin teman-teman yang belum kegambar, contoh nih, mungkin barangkali Mas Lutfi sendiri nih ada pengalaman untuk menjalani cara pendekatan yang smooth. Yang smooth itu misalnya gini, dia buat story tentang pantai. Pantai. Tanya dulu, ini pantai mana? Kita tuh membuat topik yang itu nggak langsung ke sana, tapi membuat topik tentang wisata. Nah, wisata. Jadi ini pantai mana? Oh, ini pantai di Malang. Oh, alah. Pantai apa namanya? Jaraknya seberapa jauh? Kesana naik apa? Lah, itu kan nggak kelihatan. Bener, gue suka gaya lu. bener banget, karena jujur li banget, lebih suka pasti diajak diskusi gitu kan, bukan yang kayak tuk gitu. Kalau dia nge-reply itu suka dijak bahas wisata, lah kita kan tahu, oh dia berarti suka diajak bahas wisata nih. Bener. Nah, kita harus sesuaiin berarti. Nah, kalau misalkan dia sharing tentang keilmuan, tentang apa namanya, kayak apa ya, pengetahuan gitu ya, share pengetahuan, ya kita reply-nya sesuai dengan itu, sesuai dengan story-nya dulu. Nah, itu nggak dalam waktu sekali dua kali ya, itu harus beberapa kali dan tidak dalam waktu yang berdekatan. Bener banget, gak yang kayak setiap bikin story akhirnya di reply gitu ya. Kayak apa ya, kayak kita kejar-kejar banget gitu kan. Oke. Nah, jadi mungkin lebih agak harus smoothnya tuh seperti itu nih gambarannya kayak gitu kan ya. Smoothnya. Yang susah itu ketika dia nggak buat story sama sekali. Oke. Nah, itu gimana caranya menurutmu? Saya pernah pengalaman gitu kan, melihat orang apa namanya yang mungkin secara sosial media itu nggak pernah bikin story, upload postan juga nggak pernah gitu kan. Terus bagaimana mungkin cara mendekatinya kayak gitu kan? Nah itu mungkin bisa lewat personal message-nya ya, atau kayak lewat apa namanya WA atau tele seperti itu. Cuman agak aneh akhirnya sih, karena kan yo kok kamu dapat dari mana gitu kan. Mungkin kalau misalnya gampang tuh ketika kamu kakak kelasnya atau adik kelasnya dan sebagainya kan bisa terhubung tuh. Tapi kalau mungkin kayak nanya-nanya skripsi kayak gitu kan, atau nanya-nanya tentang mata kuliah, MKK dan sebagainya. Akhirnya kan nanti kan, oh ternyata masnya pinter ya, ternyata masnya gini, rajin pas kuliah dan sebagainya. Kan bisa kayak gitu ya nggak sih? Betul sekali. Bener. Pengalaman dia ternyata ya. Enggak guys. Ya bisa begitu. Atau kalau nggak kenal sama sekali ya terpaksa kenalan dari awal. Biasanya orang yang nggak suka upload di dunia maya, dia tuh lebih suka interaksi dunia nyata. Oh gitu. Biasanya ya, nggak semuanya ya. Lebih suka ngobrol langsung, lebih suka kayak interaksi langsung.
Nah makanya kalau misalkan dia tuh nggak up di dunia maya ya, kita pendekatannya tuh agak susah, agak lebih lama malah, agak lebih lama ya. dan lebih mungkin kecenderungan senang dengan dunia nyata, ngobrol kayak gini langsung, Betul. meet up, langsung ketemuan. Tuh guys, jadinya guys. Nah jadi jangan sekali-kali Anda para cowok ataupun cewek lah mendekati secara, biasanya cowok sih mendekati secara gerasa gerusu. Bener banget. Gerasa Maksudnya, gerusu. sayang banget kalian, si cewek yang kalian target belum mengenal kalian lebih dalam, padahal kualitas kalian keren, tapi karena kalian gerusa-gerusu, udah first impressionnya udah ilfeel gitu loh, udah Ilfeel dulu. di-cut gitu loh, kan sayang banget kesempatan itu gitu loh. Iya, betul banget. Nah, Ibaratnya tuh komunikator mungkin ya harus bangun first impression yang baik ke komunikan gitu kan, harus bangun pembuka yang baik gitu kan, biar materi ke depan yang bakal dijelasin tuh bakal diperhatiin sama si komunikan kayak gitu kan. Kalau udah first impression yang nggak baik gitu kan, udah kayak males banget nih komunikatornya, lemot banget, betul. atau kecepetan ngomongnya ya, betul materi-materi yang itu nggak bakal direken gitu kan. Ya, betul. Tapi itu kalau nggak kenal, kalau tak kenal malah lebih gampang. Maksudnya kalau teman sekelas, Betul. kalau teman satu kota, dulu pernah ada ikatan pertemanan, itu lebih enteng gampang lagi. ya mas. Karena sudah sama-sama kenal dan kita mau hubungin itu nggak bingung. Cuman biasanya problemnya itu gimana masuk ke hubungan dari transisi ya, dari hubungan Bener pertemanan ke hubungan Spesial ya. yang asmara itu. Nah itu yang biasanya tuh agak, orang itu kalau gini ya, nggak tahu ya, kalau perempuan itu gini nggak, ada pandangan gini nggak, kalau teman ya teman, kalau pasangan ya pasangan. Maksudnya teman itu apa ya, apalagi sahabat ya, kalau sahabat ya jangan jadi pasangan, jadi sahabat aja. Ada yang gitu nggak, atau kamu gitu nggak? Aku gitu sih. Gitu Kalau ya? emang ya aku nyamannya temenan sama, aku nyaman sama kamu karena temen gitu kan, karena kita sahabatan, ya udah, ya kamu teman aku gitu. Ya. Susah untuk merubahnya tuh, akan lebih awkward ketika kamu tuh malah di hubungan asmaraku gitu loh. Waduh, kalau menurut aku ya guys ya. Jadinya friendzone kan. Nah, itu. Bener. Nah PR-nya memang gitu kalau misalkan dari temen ke hubungan asmara itu transisinya itu sulit banget. Sulit banget ya. Sulit banget karena nggak semuanya bisa, kecuali ada Tantangan banget berarti. ya, ada sebuah kecocokan, momentum bersama. Kan ada pepatah Jawa wiwit tresno jalaran saka kulino ya. Oh. Nah, ada kebersamaan bersama berdua, diciptakan. Sering ketemu, sering berinteraksi. Itu benar-benar berdua dan benar-benar interpersonalnya itu benar-benar dekat gitu loh. Nggak sekedar teman. Oh, paham. Nah itu kadang-kadang kan gini, temen nembak ke temennya, tapi nembak ke temennya. tanpa mempertimbangkan kedekatannya itu sudah seberapa sih. Oke, paham. Nah kalau kedekatan itu sudah benar-benar dekat, kan kalau di interpersonal ya, teori komunikasi interpersonal itu ada namanya I it, pernah dengar? I you sama I do, pernah dengar? Nah I it itu kan perkenalan tapi secara permukaan. Betul. Ya, tapi kalau I you itu Udah agak lebih dekat ya. lebih dekat ya. Sudah bahas-bahas yang agak dalam, tapi kalau itu benar-benar dalam. Ya, pembahasan yang itu tidak dibahas di banyak orang. Benar. Nah, Udah itu. ranah pribadi banget ya, gitu kan. Dan itu gak mesti keluarga. Oke. Itu gak mesti keluarga. Terkadang keluarga pun itu bukan itu, tapi ayu. Saya tak simpulkan lagi ya. Yang pertama tadi kita nentuin targetnya dulu ya. Targetnya itu dari apa? Target gitu ya. Dari kebutuhan kita, dari kita memahami diri sendiri, kemudian kita butuh pasangan yang seperti apa. Muncul sebuah target. Nah, setelah itu kita memahami targetnya seperti apa. Dia tuh lagi free apa enggak? Kalau dia nggak free, punya pasangan, Benar. kan nggak mungkin ya target. bentrokan dong gitu kan. Bahaya. Terus dia lagi mode mencari atau dia lagi nggak mode mencari. Berarti penting juga nih buat mengetahuin atau mencari data kalau nih orang tuh yang kita target tuh udah punya pasangan apa belum sih gitu. Ya, kan. penting banget. Dia kalau free ya berarti kita masih bisa kan. Benar. Nah, terus kita nentuin strateginya. Smooth apa? The point. Ya, to the point. Nanti langsung kalau smooth itu berarti kita dengan pelan-pelan. Pertama nanti kalau misalkan itu bukan dari teman, itu baru benar pertama kenal, kita bisa memanfaatkan sosial media, Instagram. Kita bisa komen-komen. Tapi komennya dengan cara tadi ya, tidak langsung. Betul, yang buat ilfil. Buat gitu ilfil, muji-muji nggak jelas. Kan. Betul. Ya, tapi dengan cara yang halus sesuai sama story-nya gitu. Betul. Itu berlaku buat cowok sama cewek sih. Kalau
aku pribadi ya, meskipun cewek bilang memuji-mujiku dengan nggak jelas gitu ya, ya sama aja, mesti nggak cewek Agak ilfil ya, Mas iyalah. ya pasti ya. Tapi jarang sih nggak agresif sekali. Jangan merendah gitu Anda. Enggak, maksudnya itu sangat agresif sekali. Oh sangat gitu. merendah. Oh ya. Ya udah. Terus ini juga El, apa namanya? Kalau cewek itu kan, kalau aktif itu kan agak apa ya? Agak jarang kan cewek yang itu mau aktif. Bener banget. Sebenarnya tuh ini apa namanya, saya mewakili lubuk hatinya para cewek juga. Kadang tuh juga kita di dalam posisi bingung gitu kan. Iya. Kita suka sama orang, mau memulai sesuatu juga. Kayaknya tuh cewek tuh apa ya, representasinya di masyarakat tuh nggak memulai duluan, lebih baiknya Iya. kayak lebih diem gitu. Iya. Tapi tuh kita juga bingung mau mulai gimana, kan nggak Betul. mungkin kita nunggu kan, Iya. bertelepati kayak gue suka lo, lu harus deketin gue, kan nggak mungkin gitu Nggak kan. mungkin kayak gitu. Nah, terus gimana nih biasanya? Sebenarnya gini dulu, cewek inisiatif itu kan nggak apa-apa. Oh gitu Ya, ya, nggak apa-apa ya nggak berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak karena sebenarnya secara hakikat cewek sama cowok juga sama-sama butuh. Jadi nggak usah gengsi. Kadang cewek itu gengsi kan, ketika dia Oke. tuh punya target, pengen deketin seseorang, dia tuh gengsi, dia tuh kayak ngerasa apa ya, ngerasa malu lah ketika itu. Padahal sebenarnya ya nggak apa-apa. Justru cowok itu seneng loh, ada Oh, yang gitu. inisiatif. Oh, Iya. Justru malah seneng ya kalau misalnya Inisiatifnya tuh harus dengan apa ya, nggak apa tadi itu ya, kasar. nggak yang malah kayak kasar kerusuk. nih cewek harga dirinya di mana sih gitu, enggak, ya? justru malah seneng. Oh gitu. Serius. Gitu guys. Justru aku mewakili para cowok-cowok itu ketika ada cewek inisiatif tuh seneng. Ya, serius. Ya seneng karena yang dideketin juga cantik mungkin, ya nggak? Enggak, apa nggak gitu, berlaku Enggak untuk gitu semuanya. juga, ya berlaku semuanya. Nanti kan urusan fisik kan nanti bisa dianalisa lagi kan, kira-kira Oke. gimana ya kan. Mantul kali. Atau misalkan belum memiliki mental untuk memulai, itu caranya adalah dengan membangun value di sosial media, Oh, menaikkan kualitas diri. membangun personal branding Oh, personal branding. di sosial media. Mengupgrade diri gitu mungkin ya. Menaikkan kualitas diri juga Iya. sama kan ya Mas ya? Lebih ke gini sih, mempromosikan diri. Oh, mempromosikan diri. Supaya apa? Supaya ada cowok yang itu mau ngedeketin. Tertarik gitu ya. Iya. Kalau nggak kenal sama sekali, nggak tahu sama sekali, nggak pernah upload sosial media, dan di lingkungan terdekat dia itu tidak ada yang mendekati, kan kita mencari lingkungan lain. Oh gitu, iya benar. Nah, Benar. dengan cara apa? Bisa dengan cara sosial media, misalkan Instagram. Nah, Membranding diri kita gitu Ya. kan. value kita. Merepresentasikan moral kita gimana Ya. sih? Kadang-kadang kan ada orang yang foto selfie itu insecure. Bener-bener. Padahal selfie-nya Bener, saya juga insecure kok. enggak kayak gitu. Padahal kan itu juga value bagi dia buat dideketin sama cowok. Nah, Oh gitu ya. itu cara yang apa ya? Cara yang pasif supaya bisa apa ya? Menjaring cowok-cowok. Oh oke. Nah, itu. Nah, setelah ada yang terjaring, nah kita kan bisa menganalisa Bener. ini sesuai nggak sama kebutuhanku. Wow, bener. Ini rumus jitu banget loh teman-teman. Kita harus membangun personal branding juga nih di sosial media gitu Iya, kan. itu personal branding Ibarat kayak tujuannya. mungkin produk gitu ya. Iya, kita kan menjual diri. Bener. Astagfirullahaladzim. Ya, maksudnya Kita memberikan sedikit marketing kepada diri kita gitu ya. Orang mau menikahi kan berarti orang itu setuju mengontrak seumur hidup. Iya, Membeli benar. atau mengontrak seumur hidup. Betul sih. Nah, sebelum mengontrak kan ada pertimbangannya. Lah kita Benar, kalau nggak pertimbangan. memasarkan diri ya nggak akan laku, misalnya gitu kan. Setuju. Baik secara langsung maupun melalui sosial media. Betul banget. Nah, nanti El ketika sudah proses PDKT ya. Kasih insight apa namanya kepada adekmu ini Mas. Nanti pas Apa? PDKT. Nah, pas PDKT ya kan sudah misalkan nih target dan sebagainya udah smooth dan sudah agak ada ketertarikan biasanya ya. Kalau di IG ya, kalau di IG sering komen-komenan. Kalau udah ngasih nomor WA ya, kontak yang benar-benar personal, itu kita bisa lanjut lebih dalam lagi pembahasannya. Oh, lebih deep lagi ya dibandingkan di IG Lebih deep itu lagi ya. di IG. Di IG Oke. mungkin bahas permukaan, nggak bahas tentang sesuatu yang benar-benar dalam. Kalau di WA itu lebih dalam lagi. Nah, itu bisa kita mengorek-ngorek, kita bisa mengorek-ngorek itu kayak apa ya? Menggali data mungkin Iya, kan yang menggali mau itu. kita gali gitu. Itu dia mendekatkan interpersonal, terus kemudian memetakan love language-nya dia. Ya, love language kamu tahu kan? Tuh.
Tahu. Kadang-kadang itu penting El. Oh penting. Kadang-kadang itu banget ya. penting. Enggak banget sih, tapi kayak dengan tahu love language-nya, kita tuh jadi tahu cara Langsung kesasar gitu ya. cara merespon dia tuh Cara gimana. merespon dia. Oh. Supaya dia tuh terlayani bahasa cintanya. Jadi langsung sesuai nih sama apa yang dia butuhin. Kadang kan love Nah. language itu kan berhubungan dengan kebutuhan diri ya. Gitu kan. Betul. Misalkan aku tahu love language-mu, kamu receiving gift misalkan. Nah, mungkin cara PDKT ku lebih dioptimalkan ke sana. Kan berarti yang lain disingkirkan, bukan, Benar, tapi lebih dioptimalkan aku memberi sesuatu ke kamu, betul. memberi hadiah atau lain sebagainya. Tapi kalau love language-mu itu Betul. act of service, nah aku lebih dominan ke sana Benar. dan lain sebagainya. Supaya menentukan love language-nya, dipetakan love language-nya apa. Nah, kemudian kita PDKT sesuai sama love language-nya itu. Betul. Kalau itu lebih dalam lagi. Nah, nanti kalau begitu terus Betul banget. sampai intens yang sangat lama, aku yakin jebret bakal kena. Bakal kesasar nih, ke target gitu ya. Target bener-bener. Wah, gila ya, bener-bener. Oke. Ini sangat informasi yang sangat manfaat sekali ya bagi kita gitu kan. Menurutmu gimana? Kamu sebagai cewek kalau digituin, kalau kamu sebagai cewek sedangkan ada cowok yang mempraktekkan cara itu ke kamu, kamu gimana? Ya aku suka sih, aku senang sama caranya. Karena bener-bener yang nggak langsung gerusa-gerusu tadi kan ya. Kita berasa cewek itu dihargain gitu kan. Karena dideketin nggak rusa-gerusu kayak lo mau nggak jadi pacar gue gitu kan, nggak kayak gitu kan. Tapi tuh dia mencoba untuk memerhatikan kita, dia mencoba untuk mencari data kesukaan kita apa, nggak yang kayak kamu makanan favoritnya apa, kamu suka lagu apa, nggak kayak gitu. Tapi itu dia berusaha untuk mencari data kayak, oh ini anak sukanya apa sih makanannya, oh anak ini suka aktivitas apa sih. Nggak langsung menanyakan, tapi mencari datanya pun, pemetaannya pun dengan cara yang itu ya, benar halus ya. banget, langsung mungkin menganalisis itu ya, data ya, bukan langsung nanya kamu suka makan apa, favoritmu apa gitu. Nah itu lebih keren banget menurut aku, karena lebih ada effort dia, lebih ada effort gitu, bener lebih ada effort untuk mendapatkan kita. Jadi itu menurut aku lebih, keren banget sih. Yuk dicoba yuk. Teman-teman kan udah tahu nih tipsnya dapetin Elvira. Nah, praktekin guys ke Elvira guys. Astagfirullah. Boleh lah. Oke, silakan dicoba. Nah, itu tadi beberapa tips dan penjelasan dari Bapak kehormatan kita pada hari ini, Kehormatan gitu kan. kita. Bapak Lutfi Alprilianto, sarjana sosial. Kenapa manggil Bapak? Nggak apa-apa kan, dalam berkomunikasi Bapak Ibu itu adalah bahasa formal gitu. Oh. Nah, ini kayak formal aja. Formal. Jadi keren banget nih tadi beberapa tipsnya, dan semoga tips-tips tadi bisa membawa banyak manfaat ya, membawa banyak manfaat dan kebaikan buat teman-teman yang udah nonton gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan lagi terkait gimana sih cara pendekatan, atau bahkan selanjutnya setelah pendekatan, bisa langsung komen aja di box Bukan di bawah box, video ini di kolom ya. komentar. Ya di kolom komentar. Ya mohon maaf ya, saya bukan YouTuber ya. Ya di kolom komentar bisa langsung share aja, atau bisa langsung DM ke Mas Lutfi, atau DM ke saya, nggak apa-apa gitu. Siapa tahu saya dapat job lagi kan ya, jadi nge-host gitu. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Saya pamit undur dulu di Oke, saya pamit undur diri dulu. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.